Simone Inzaghi akan menangani Inter Milan lebih lama lagi. Inzaghi belum lama ini menandatangani kontrak baru bersama Nerazzurri. Inzaghi berhasil memimpin Inter meraih 4 trofi sampai sejauh ini. Mereka telah memenangkan 2 Coppa Italia dan 2 Piala Super Italia. Musim lalu, Inter juga mampu tampil di final Liga Champions. Sayangnya, mereka gagal menjadi juara karena kalah dari Manchester City. Manajemen Inter sepertinya sangat puas dengan kinerja Inzaghi selama ini. Karena itu mereka memutuskan untuk memberikan kontrak baru kepada sang pelatih. Lewat laman resminya, Inter mengumumkan perpanjangan kontrak Inzaghi pada Selasa 5 September 2023. Inzaghi menaikkan kontrak baru sampai tahun 2025. Inter sendiri tampil cukup bagus di Serie A musim ini. Mereka meraih 3 kemenangan beruntun, sehingga menjadi pemuncak klasemen dengan 9 poin. Hebatnya lagi, Inter masih belum kebobolan. Hal itu menjadikan Nerazzurri sebagai satu-satunya tim di Serie A yang gawangnya masih belum terkoyak sejauh ini. Inter akan kembali bertanding di Serie A setelah jeda internasional. Mereka akan menghadapi sang tetangga AC Milan dalam Derby della Madonnina. Tijjani Reijnders mengaku dirinya sangat bangga bisa mengikut jejak legenda Belanda seperti Marco van Basten dan Ruud Gullit dengan bermain di AC Milan. Milan mendatangkan banyak pemain baru pada musim panas tahun 2023 ini. 3 di antaranya adalah gelandang. Pemain berusia 25 tahun ini pun langsung menjadi bagian dari skuad utama Milan. Ia membentuk trio lini tengah yang tangguh bersama Ryan Krunic dan Ruben Loftus-Cheek. Tijjani Reijnders sempat ingin dipertahankan oleh AZ Alkmaar. Ia juga dilaporkan diminati oleh Barcelona. Namun pada akhirnya ia gabung dengan AC Milan. Pemain berusia 25 tahun ini pun mengaku sangat senang bisa jadi bagian dari skuad Rossoneri. Saat itu adalah musim panas yang intens setelah liburan. Pada akhirnya saya berhasil pindah ke Milan, tempat saya bermain dengan senang hati, ujarnya. Saya membaca bahwa saya adalah pemain AC Milan ke-13 sebagai orang Belanda. Jadi ada banyak hubungan antara AC Milan dan Oranje. Sangat menyenangkan dan juga membuat saya sangat bangga bahwa sebagai orang Belanda, saya bermain di AC Milan, akunya. Rumor bahwa Napoli sedang melakukan pembicaraan dengan pemain sayap bintang Vicat Kvaratskhelia terkait kontrak baru telah dibantah secara tegas oleh klub asal Italia tersebut. Kvaratskhelia bergabung dengan klub Serie A musim panas lalu dan memberikan dampak besar di musim pertamanya. Dengan mencetak 12 gol dan 13 assist saat Napoli memenangkan gelar juara untuk pertama kalinya dalam 33 tahun terakhir. Beberapa sumber mengatakan bahwa Kvaratskhelia telah ditawari kenaikan gaji yang sangat besar dari gajinya saat ini sebesar 1,2 juta euro per tahun. Yang dapat membuat gajinya naik 3 kali lipat karena Napoli ingin mempertahankan salah satu pemain kunci mereka. Namun, Partenope bersikeras bahwa hal tersebut tidak benar dan telah mengecam agen pemain asal Georgia tersebut karena telah memberikan informasi yang tidak benar kepada media. Napoli menepis ketertarikan klub-klub terhadap Kvaratskhelia selama bursa transfer musim panas. Dengan Newcastle United dilaporkan mengajukan tawaran sebesar 82 juta pounds untuknya. Sementara sang pemain sebelumnya juga pernah mengatakan bahwa ia sangat menyukai Real Madrid. Untuk saat ini, ia masih berada dalam daftar incaran mereka. Namun tampaknya mereka tidak berniat untuk menawarkan kesepakatan baru dalam waktu dekat. Sementara itu, sang agen sempat menegaskan bahwa tidak perlu terburu-buru bagi sang pemain sayap untuk menandatangani kontrak baru dengan Napoli. Kvaratskhelia mengalami awal yang kurang baik di musim keduanya di Naples, absen pada laga pembuka timnya melawan Frosinone karena mengalami kelelahan otot. Dia kembali dari bangku cadangan pada pekan berikutnya melawan Sassuolo dan tampil sebagai starter untuk pertama kalinya di musim ini saat menghadapi Lazio pada hari Sabtu. Tetapi tidak mampu menginspirasi timnya untuk meraih kemenangan saat mereka dikalahkan 2-1 oleh tim asuhan Maurizio Sarri. Sofyan Amrabat menuntaskan transfer dramatis di deadline day musim panas tahun 2023 kemarin.
dia meninggalkan Fiorentina untuk bergabung dengan Manchester United, klub impiannya. Amrabat direkrut MU dengan skema pinjaman selama semusim. Setan Merah membayar 10 juta euro untuk meminjam Amrabat dengan opsi pembelian permanen tahun depan senilai 25 juta euro. Menariknya, MU bukanlah satu-satunya peminat Amrabat. Sejumlah klub disebut tertarik mendatangkan gelandang Maroko itu secara permanen. Tapi setiap tawaran ditolak. The Theatre of Dreams, alias Old Trafford, memang menjadi mimpi untuk banyak pemain sepak bola di luar sana. Bermain untuk klub sebesar MU adalah pencapaian luar biasa bagi banyak pemain top, ujar Amrabat. Mohamed Salah bisa memecahkan rekor transfer dunia dalam beberapa waktu ke depan. Syaratnya adalah jika ia mau meninggalkan Liverpool dan menerima tawaran raksasa Arab Saudi, Al-Ittihad. Diketahui, rasa penasaran klub Arab Saudi, Al-Ittihad belum hilang untuk memboyong bintang Liverpool, Mohamed Salah. Berbagai usaha masih akan dilakukan juara bertahan Saudi Pro League tersebut. Tawaran terkini yang disodorkan kepada Liverpool agar segera melepas bintang asal Mesir tersebut. Angka sebesar 215 juta pound atau sekitar 4,1 triliun rupiah diajukan Al-Ittihad untuk memboyongnya. Laporan itu tersiar pada Senin 4 September 2023. Angka ini akan menjadikan Salah sebagai pemain termahal dalam sejarah sepak bola, menggeser Neymar. Jika dalam kurs euro, nilai transfer Mo Salah berkisar pada angka 255 juta euro. Sementara Neymar sebagai pemegang rekor tertinggi dalam transfer pemain mencatatkan harga 222 juta euro pada musim 2027-18 saat digaet PSG dari Barcelona. Laporan tersebut juga mengklaim bahwa Salah telah ditawari gaji sebesar 2,45 juta pound per pekannya untuk meninggalkan Anfield dengan insentif tambahan. Tidak cukup sampai di situ, ex-pemain Chelsea dan AS Roma juga telah ditawari persentase penjualan jersey. Bonus kemenangan sebesar 55.000 pound, serta peran duta besar untuk 3 perusahaan besar Saudi. Peran sebagai duta besar bisa memberi Salah tambahan 18 juta pound Inggris dan masing-masing perusahaan bersedia membayarnya senilai 6 juta pound. I'm an icon, man. I'm a girl about a 10. I should fuck her in a